Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kembali soal mengenai laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Nah, pertama, sebelum kita mengerjakan soal-soal ini, yang harus diketahui adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, kalau di akuntansi itu harta itu biasanya disebut dengan aktiva. Nah, aktiva ini isinya apa saja? Ada kas, ada perlengkapan, ada piutang, ada peralatan, dan lain-lain. Nah, sedangkan modal itu biasanya disebut dengan equity. Nah, jadi gampang ya. Kalau persamaan dasar akuntansi di neraca juga itu rumusnya adalah HUM. Yang diingat-ingat itu HUM. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Gitu ya. Nah, setelah itu kita coba kerjakan tugas yang kemarin. Nah, ini perintahnya adalah membuat persamaan dasar akuntansi. Lalu kita buat laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal. Nah, dan yang terakhir itu neraca. Oke, kita mulai dari soal ini ya. Kita kerjakan persamaan dasar akuntansinya dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini judulnya adalah persamaan dasar akuntansi Tuan Nurdiantoro Oktober. Ini karena di soalnya nggak ada tahunnya, jadi kita buat aja tahun 2019. Nah, setelah itu kita buat tabel. Nah, tabelnya itu terdiri dari pertama aktiva. Nah, aktiva itu kan terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, lalu masuk ke utang, modal, lalu ini keterangannya nanti transaksinya apa baru ditulis. Nah, langsung aja. Pertama kita lihat di tanggal 2. Tuan Nurdiantoro membuka rekening di bank untuk perusahaannya dan menyetorkan uang sebesar 50 juta ke dalam rekening tersebut sebagai setoran modal. Nah, karena Tuan Nurdiantoro baru pertama kali dan itu adalah setoran modal, otomatis kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Nah, untuk diingat, kalau di persamaan dasar akuntansi itu setiap transaksi pasti ditulis dalam 2 akun. Akun itu ini yang seperti kas, piutang, perlengkapan, ini namanya akun. Nah, kalau di transaksi nomor 2 ini contohnya menyetorkan modal, otomatis yang bertambah adalah kas dan juga modalnya. Langsung aja kita tulis tanggal 2. Kasnya bertambah 50 juta. Tulis ya 50 juta. Lalu modalnya juga bertambah 50 juta. Nah, ini keterangannya kita tulis sebagai modal awal. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi nomor 5. Nomor 5 itu adalah
dibayar beban sewa gedung dan peralatan bulan ini sebesar 6 juta. Nah, kalau dibayar beban sewa gedung, dibayar otomatis membayarnya melalui kas. Nah, jadi kasnya akan berkurang. Nah, karena dalam satu transaksi itu ada 2 akun yang harus dicatat, jadi yang berkurang adalah kas dan juga modal. Nah, di sini kita tulis tanggal 5 dibayar beban sewa gedung dan peralatan bulan ini sebesar 6 juta. Kita tulis 6 juta karena ini dikurangi, jadi biar lebih mudah di sini saya beri tanda kurung 6 juta. Di modalnya juga kita tulis dikurangi 6 juta. Nah, ini keterangannya sebagai beban sewa gedung dan peralatan. Maaf, ini sampai sini tidak apa-apa ya, karena kotaknya peralatan, karena kotaknya kurang besar. Nah, sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya, jadi 2 transaksi ini harus dihitung dulu saldonya biar mudah untuk perhitungan selanjutnya. Nah, 50 juta dikurangi 6 juta sama dengan 44 juta. Kita tulis di sini 44 juta. Ini masih kosong semua. Yang ini bagian modal kita kurangi jadi 44 juta. Sama. Nah, kalau sudah, baru kita lanjutkan ke transaksi tanggal 8. Nih, tanggal 8 yaitu dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 18.500.000. Karena ini pembelian secara kredit, otomatis tidak ada pengaruhnya dengan kas. Jadi kasnya tetap. Sehingga yang akan ditulis di transaksi tanggal 8 ini adalah karena dia membeli perlengkapan, otomatis yang bertambah adalah perlengkapan. Di sini kita tulis 18.500.000. Nah, karena secara kredit, otomatis bukan kasnya yang berkurang, tetapi utangnya yang bertambah. Jadi di sini utangnya kita tulis 18.500.000 rupiah. Keterangannya adalah utang peralatan gitu ya. Utang perlengkapan. Perlengkapan. Nah, kalau sudah, karena ini tadi di atasnya ada saldo, jadi kita turunkan lagi sebelum kita masuk ke transaksi selanjutnya. Yang ini 44 juta kita turunkan di sini. Piutangnya masih kosong, perlengkapan kita tulis 18.500.000. Tetap ya, ini utangnya juga 18.500.000. Nah, modalnya 44 juta. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Dibayar utang kepada seorang kreditur sebesar 12.500.000. Dibayar otomatis menggunakan kas. Jadi, ketika membayar utang, akun yang ditulis di sini adalah kasnya berkurang karena dia digunakan untuk membayar hutang, dan juga utang di sini berkurang karena utang yang sebesar 12.500.000 tadi sudah dibayar. Sehingga transaksi tanggal 10 kita tulis dibayar utang kepada seorang kreditur sehingga kasnya berkurang sebesar 12.500.000. Nah, utangnya di sini juga berkurang sebesar 12.500.000 rupiah. Nah, ini keterangannya kita tulis membayar utang. Nah, kalau sudah kita hitung ya, 44 juta dikurangi 12.500. 0,005 1, ini masih 3, 31.500.
piutangnya masih kosong, perlengkapannya masih tetap 18.500.000. Peralatannya masih kosong, utangnya kita kurangi 18.500.000 dikurangi 12 juta. Jadi tinggal 6 juta. Lalu modalnya masih tetap 44 juta. Lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 18. Diterima kas dari penjualan jasa secara tunai sebesar 7.500.000. Karena Tuan Nurdiantoro ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, otomatis ketika dia melayani penjualan jasa, sehingga kas 7.500.000 ini dikatakan sebagai pendapatan dari Tuan Nurdiantoro. Jadi diterima kas, otomatis kasnya bertambah sebesar 7.500.000 dan juga modalnya bertambah sebesar 7.500.000. Nah, kita tulis di sini tanggal 18 kasnya bertambah sebesar 7.500.000. Nah, modalnya juga bertambah sebesar 7.500.000. Ini keterangannya adalah pendapatan jasa. Nah, ini kita tambahkan dulu, 31.500.000 ditambah 7.500.000 berapa? 10. Ini 1, 2, 9, 39 juta. Piutangnya masih kosong, perlengkapannya masih tetap 18.500.000. Utangnya 6 juta. Nah, ini 44 juta ditambah dengan 7.500.000. Hasilnya 51.500.000. Nah, kita masuk ke transaksi selanjutnya tanggal 21. Dibayar beban kendaraan bulan ini sebesar 15.600.000 dan macam-macam beban sebesar 500.000. Dibayar ini artinya membayar beban kendaraan dan juga macam-macam beban menggunakan kas, sehingga yang berkurang adalah kas dan juga modal. Sehingga karena ini ada 2 transaksi, jadi daripada bingung kita tuliskan satu-satu saja per transaksi. Tanggal 21. Tanggal 21 di sini dibayar beban kendaraan bulan ini sebesar 15.600.000. Jadi kita di sini kurangi 15.600.000. Di modalnya juga dikurangi 15.600.000. Ini keterangannya sebagai beban kendaraan. Nah, lalu ada lagi macam-macam beban sebesar 500.000. Nah, di sini berarti dikurangi lagi 500.000. Modalnya juga berkurang 500.000. Di sini kita tulis sebagai macam-macam beban. Nah, setelah itu baru kita kurangi 39 juta dikurangi 15.600.000 dikurangi 500.000. Hasilnya yaitu 22.900.000. Ini kas sudah kita kurangi, jadi hasilnya 22.900.000.
Lalu ini ke piutang masih kosong, perlengkapan kita turunkan 18.500.000. Lalu utangnya ini 6 juta, kita turunkan 6 juta. 51.500.000 kurangi 15.600.000 dikurangi 500.000. Hasilnya 35.400.000. Nah, setelah itu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 23 ini. Dibayar gaji pegawai kantor sebesar 3 juta rupiah. Dibayar otomatis kalau ada kata-kata dibayar itu artinya kasnya yang berkurang. Kalau di sini dibayar gaji sama seperti beban-beban yang lain, itu pasti yang berkurang adalah kas dan juga modal. Nah, kita tulis di sini. Transaksi tanggal 23 dikurangi ini saldonya 22.900.000, kita kurangi 3 juta rupiah. Di modalnya juga kita kurangi 3 juta. Ini adalah beban gaji, keterangannya ya, jangan lupa. Setelah itu kita kurangi 22.900.000 dikurangi 3 juta. Hasilnya adalah 19.900.000. Nah, ini perlengkapannya masih tetap 18.500.000. Lalu ini utangnya masih tetap ya 6 juta. Nah, modalnya ini 35.400.000 dikurangi 3 juta. Hasilnya 32.400.000. Nah, setelah itu kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, tanggal 26. Ditentukan bahwa harga perlengkapan yang tersisa adalah 550. Ini berarti bahwa harga perlengkapan yang telah terpakai adalah 1.300.000. Nah, karena terpakai maka kita kurangi. Pengurangan di sini yang berkurang adalah perlengkapan dan juga modal, karena keterangannya nanti itu akan menjadi beban perlengkapan karena sudah ada yang terpakai. Nah, di tanggal 26 kita tulis di perlengkapan ya, kita kurangi sebesar 1.300.000. Nah, di modalnya juga kita kurangi sebesar 1.300.000. Ini sebagai beban perlengkapan. Nah, ini karena kas tidak berpengaruh apa-apa ya, jadi langsung kita turunkan saja. Ini 19.900.000. Lalu ini dikurangi ya, 18.500.000 dikurangi 1.300.000. 7. Utangnya kita turunkan 6 juta. Nah, ini modalnya 32.400.000 dikurangi 1.300.000. Maaf, 31.100. Nah, kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 28. Dikirimkan tagihan kepada pemakai jasa secara kredit senilai 4.700.000. Dikirimkan tagihan. Nah, yang mengirim tagihan ini kan berarti Tuan Nurdiantoro ya, artinya si pemilik usaha ini memberikan tagihan kepada pemakai jasa. Ada yang memakai jasa Tuan Nurdiantoro tapi belum bayar. Nah, itu masuknya adalah di piutang. Jadi piutang ini adalah di mana suatu perusahaan memberikan jasa, menjual jasa atau produk, sedangkan konsumennya itu belum bayar. Nah, itu masuknya akan di piutang
dan juga di modal. Nanti keterangannya di sini bisa kita tulis sebagai pendapatan. Seperti itu. Tetapi kasnya belum bertambah karena dari pihak konsumen atau pembelinya itu belum memberikan kas, belum memberikan uang kepada si pemilik usaha. Dalam konteks ini, dalam soal ini yaitu Tuan Nurdiantoro. Otomatis tanggal 28 ini dikirimkan tagihan kepada pemakai jasa secara kredit senilai 4.700.000. Jadi kita tulis di sini adalah tanggal 28. Kasnya tidak berpengaruh apa-apa ya, karena kasnya tidak bertambah sama sekali. Nah, kita tambahkan ada piutang di sini sebesar 4.700.000. Perlengkapan tidak ada hubungannya apa-apa, utang juga tidak. Kita tambahkan di modal sebesar 4.700.000. Nah, ini kita bisa tulis sebagai pendapatan, tetapi masih piutang. Nah, kita hitung dulu di sini masih tetap ya 19.900.000. Ini 4.700.000. Ini 17.200.000. Ini peralatannya yang tidak ada sama sekali. Kita tulis 6 juta bagian utang 6 juta. Modalnya adalah ini kita tambahkan 31.100.000 ditambah 4.700.000 berapa? 0,085 35.800. Nah, yang terakhir, Tuan Nurdiantoro mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Nah, keperluan pribadi ini dapat dikatakan sebagai prive. Ini namanya prive atau keperluan pribadi. Nah, kalau mengambil kas berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang sebesar 2 juta. Jadi kita tulis di sini transaksi tanggal 30. Karena berkurang, kita kurangi ya di sini 2 juta. Modalnya juga berkurang sebesar 2 juta. Kita tulis prive. Kalau sudah kita hitung 19.900.000 dikurangi 2 juta. 17.900.000. Ini piutangnya masih tetap 4.700.000. Perlengkapannya adalah 17.200.000. Ini utangnya 6 juta. Ini dikurangi ya 35.800.000, kita kurangi 2 juta. Hasilnya adalah 8, 5 kurangi 2, 3, 33.800.000. Nah, karena transaksi sudah selesai, jadi ini semua harus kita total. Harus kita total yang mana jumlah aktiva harus sama dengan pasiva. Oh iya, saya lupa bilang ya, kalau aktiva itu kan tadi kas, piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Nah, kalau pasiva itu adalah utang dan modal. Jadi jumlah ini sampai sini itu harus sama dengan ini dan juga ini. Kita hitung dulu 17.900.000
ditambah sebentar 17.900 ditambah 4.700 ditambah dengan 17.200. Hasilnya adalah 39.800. Jadi jumlah utang plus modal itu harus sebesar 39.800. Kalau hasilnya tidak sama atau tidak balance, otomatis ada kesalahan pencatatan. Jadi kita hitung di sini 6 juta ditambah 33.800. Hasilnya adalah 39.800.000. Nah, hasilnya balance ya. Jadi ini harus sama antara aktiva dan juga pasiva. Nah, kalau ini sudah balance, jadi kita lanjutkan ke laporan keuangan yang selanjutnya, yaitu kita buat laporan laba rugi. Oke, kita lanjut lagi ya untuk laporan laba rugi Tuan Nordiantoro Oktober 2019. Nah, perlu diingat kalau untuk laporan laba rugi, kita tulis di sini aja ya. Laporan laba rugi itu laba rugi rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Sudah, ini tok. Rumusnya hanya pendapatan, jadi semua pendapatan ditambah semua beban. Maksud saya dikurangi semua beban. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Jadi tidak perlu memasukkan modal atau modal tidak usah. Tetapi piutang juga bisa dihitung sebagai pendapatan. Nah, kita lanjutkan laporan laba rugi di sini dari persamaan dasar akuntansi ini ya. Yang pertama, karena rumusnya tadi pendapatan kurangi beban ya, kita di sini tulis pendapatan. Nah, tadi tuh ada pendapatan apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat pendapatannya itu ada di tanggal 18. Tanggal 18 ini ya, sebesar 7.500.000. Pendapatan jasa kita tulis 7.500.000. Di sini ya, 7.500.000. Nah, karena ada pendapatan lain yang tapi masih bersifat sebagai piutang, ini ada di transaksi tanggal 28 sebesar 4.700.000. Nah, itu kita tulis juga di sini 4.700.000. Nah, ini kita tambahkan dulu. Jadi 12.200.000. Lalu dikurangi semua beban, karena beban di sini tadi ada banyak. Kita rinci satu-satu. Yang pertama itu ada beban beban sewa gedung dan peralatan. Sebesar 6 juta. Lalu ada lagi beban kendaraan sebesar 15.600.000. Kita tulis di sini beban
kendaraan sebesar 15.600.000. Lalu ada lagi tadi macam-macam beban sebesar 500.000. Kita tulis macam-macam beban. Rp500.000. Ada lagi beban gaji sebesar 3 juta. Di sini ditulis beban gaji sebesar 3 juta. Nah, lalu ada lagi beban perlengkapan sebesar 1.300.000. Nah, terus semua beban ini kita tambahkan. 6 juta ditambah 15.600.000 ditambah 500.000 ditambah 3 juta ditambah 1.300.000. Hasilnya adalah sebesar 6 juta ditambah 15.600.000 ditambah 500.000 ditambah 3 juta ditambah 1.300.000. Hasilnya 26.400.000. Lalu laba atau ruginya ini tinggal dikurangi saja. 12 juta dikurangi 26.400.000. Jadi ini seharusnya ditulisnya di sini ya, 26.400.000. Ini dikurangi 12 juta dikurangi 26.400.000, otomatis hasilnya minus karena jumlah bebannya lebih dari jumlah pendapatan. Nah, minus berapa? Yaitu minus 14.200.000 rupiah. Jadi ini rugi seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, kita tulis di sini dulu, kita bahas laporan perubahan modal. Ini rumus aslinya adalah seperti ini. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi perivel. Nah, karena kita lihat di sini adalah rugi minus, jadi modal akhirnya sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi perivel. Kita tulis di sini. Ini selesai ya. Kita buat lagi di sini. Laporan perubahan modal
Tuan Nurdiantoro Oktober 2019. Gimana tadi? Modal awal kita tulis ya di sini. Modal awal berapa tadi? Kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Modal awalnya sebesar 50 juta. Maka kita tulis di sini modal awalnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, rumus aslinya kan modal akhir sama dengan modal awal plus laba bersih min prive. Karena ini rugi tadi, jadi kita kurangi di sini. Ruginya berapa? 14.200.000. Ini tadi rugi. Lalu dikurangi lagi prive. Privenya berapa? Kita lihat di sini tadi di persamaan dasar akuntansinya. Privenya adalah sebesar 2 juta. Jadi kita di sini kurangi 2 juta. Nah, kalau sudah kita kurangi. Hasilnya berapa ini? 50 juta kurangi 14.200.000 dikurangi 2 juta. Hasilnya adalah 33.800.000. Ini adalah modal akhir. Nah, gini ya. Jadi modal akhirnya adalah sebesar 33.800.000. Nah, kita ke laporan keuangan tahap terakhir, yaitu neraca. Neraca Tuan Nurdiantoro. Oktober 2019 gini ya. Nah, untuk neraca itu sama seperti persamaan dasar akuntansi, yang mana jumlah aktiva itu harus sama dengan pasiva. Nah, kita tulis di sini neraca. Di bagian aktiva itu ada apa saja? Ada kas, ada piutang. Kita tulis sesuai dengan yang ada di persamaan dasar akuntansi ya. Jadi yang ada itu kas, piutang, dan juga perlengkapan. Hanya 3 akun. Kita tulis di sini perlengkapan. Besarnya berapa? Kas adalah sebesar ini, 17.900.000 rupiah. Piutangnya berapa? Ini 4.700.000 rupiah. Perlengkapannya berapa? 17.200.000 rupiah. Nah, kalau sudah ini nanti ditambahkan. Ini kita beli garis tengah seperti ini di bagian pasiva. Isinya ada utang dan juga modal. Nah, utangnya ini tadi kita lihat di persamaan dasar akuntansi ya. Utang, kita lihat yang ada keterangannya utang adalah di sini. Utang perlengkapan sebesar 18.500.000. Tapi kita bisa langsung lihat di sini nih. Utangnya adalah 6 juta. Kita tulis di sini 6 juta rupiah. Lalu bagian dari pasiva adalah utang plus modal. Nah, kita tulis di sini modal. Namun karena ini neraca, jadi pengambilan modal bukan dari sini. Yang mana kalau di sini itu jumlahnya 33.800.000. Sama sih di sini dengan yang di laporan perubahan modal. Ternyata jumlahnya sama.
33.800. Jadi kita tulis di sini 33.800. Setelah itu kita tambahkan. Nah, ketika ditambahkan jumlah ini dan ini juga harus sama. Ketika ini ditambahkan 17.900 ditambah 4.700 ditambah dengan 17.200 itu hasilnya adalah 39.800.000. Yang ini juga 6 juta ditambah 33.800 hasilnya adalah 39.800.000. Seperti ini ya. Jadi sudah selesai pembuatan laporan keuangan persamaan dasar akuntansi, laporan perubahan laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan juga neraca. Jadi seperti itu. Yang diingat-ingat itu adalah harta sama dengan utang plus modal yang tadi ini. Harta sama dengan utang plus modal. Harta ini adalah aktiva. Aktiva ini ya tadi aktiva, sementara dua ini adalah pasiva. Yang ini aktiva. Sehingga jumlah ini dan juga ini itu harus sama. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui via WA ya. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.